Melihat uang itu terbuka, Ashraf melihat pihak lain menyerahkan beberapa ratus juta. Dia tidak peduli untuk melihat dengan hati-hati berapa banyak uang yang ada. Jadi dia segera menarik uang itu, melihat sekeliling dengan sedih, lalu berkata kepada Adi, "Tuan jujur, tarikan jari ini bukanlah sesuatu yang bisa kujual begitu aku mengatakannya. Ini adalah barang kakak laki-lakiku, dan aku yang akan memakainya. Dan itu untukku membuat token harta karun ketika aku datang untuk menjemput orang di bandara." Harta. Adi sedikit mengernyit. Bukannya dia tidak meragukan mengapa ada senjata ajaib di tangan orang biasa. Jika itu hanya kebetulan bahwa orang ini mendapatkannya, dan dia membelinya darinya dengan harga yang sedikit lebih tinggi, lalu dia beruntung. Namun, orang ini mengatakan bahwa benda ini adalah tanda yang diberikan kepadanya oleh orang lain, yang membuat Adi sedikit waspada. Jadi, dia sengaja bertanya pada Ashraf, "Saudaraku, apa penjelasan untuk token ini? Bisakah kau memberitahuku?" "Hehe," Ashraf tersenyum, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak laki-lakiku memintaku untuk menjemput pengusaha Hong Kong di sini. Pengusaha Hong Kong selalu menjadi pelanggan besar di lingkaran antik kami, dan ada beberapa transaksi abu-abu yang tidak nyaman untuk dijelaskan kepada orang luar, sama seperti agen rahasia. Ibarat menyampaikan informasi, harus ada tokennya." Kemudian, Ashraf menunjuk ke papan nama, dan berkata dengan wajah tegas, "Aku berspekulasi, apa yang Raymond Chen di papan namaku adalah palsu." Ya. Ketika pengusaha Hong Kong datang untuk membeli peninggalan budaya, mereka tidak boleh menggunakan nama asli mereka, jadi mereka mungkin harus mengandalkan token di tanganku untuk memastikan apakah aku berasal dari keluarga. Ashraf tidak berbohong kepada Adi. Alvin sendiri tidak menjelaskan dengan jelas kepada mereka, dan dengan sengaja menyembunyikannya dan membuatnya ambigu, membuat mereka banyak ruang untuk berspekulasi. "Mengapa kau mengatakan bahwa tidak ada surat konfirmasi kapan orang itu akan datang? Itu pasti karena kamu harus berhati-hati dan berhati-hati. Selain itu, mengapa kamu harus memakai kunci Inggris dari lubang kematian saat menjemput seseorang? Itu pasti kunci untuk membiarkan pengusaha Hong Kong mengidentifikasi keaslian konektor seperti yang telah disepakati. Selain itu, mengapa kau ingin memakai kunci pas yang mengancam jiwa? Lalu mungkin Alvin ini berhubungan dengan perampok makam, dan sekarang dia berpikir untuk membantu orang-orang itu menjual barang curian mereka." Ashraf juga merasa bahwa tidak peduli dari dinasti mana benda dari lubang kehidupan itu berada, selama itu digali dan tidak diserahkan, itu ilegal. Jika itu digali dan tidak diserahkan, dan diam-diam diperdagangkan sendiri, itu akan menjadi kejahatan tambahan. Alvin sangat bersedia memberi dia dan temannya beberapa juta upah kerja sehari. Ini membuktikan bahwa dia pasti merencanakan banyak hal, dan dia sama sekali tidak peduli dengan uang sekecil itu. Justru karena ruang untuk imajinasi inilah Ashraf sangat percaya bahwa penilaiannya pasti benar, dan dia pasti telah memahami nadi Alvin. Adi juga agak bingung saat ini. Di satu sisi, dia merasa bahwa hal ini mungkin penipuan, dan di sisi lain, setelah mendengar apa yang baru saja Ashraf katakan, dia juga merasa bahwa geng sialan ini adalah geng yang menyediakan layanan satu atap untuk perampokan makam, memproses dan menjual barang curian. Memikirkan hal ini, dia dengan sengaja bertanya dengan ragu-ragu, "Saudaraku, apakah kamu berani bertanya, apakah kakakmu seorang pembuat barang antik profesional?" "Ya," Ashraf berkata tanpa berpikir. Dia telah berkecimpung dalam bisnis barang antik selama 20 atau 30 tahun, pasti tidak mencuri dan menipu, dia mahir dalam semua jenis kaligrafi dan lukisan antik. Adi mengangguk, mengeluarkan beberapa juta, dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu memperkenalkan aku dengan kakak laki-lakimu? Aku benar-benar ingin mengenalnya." Ashraf melirik lelaki tua itu, melihat lelaki tua itu sangat senang membayar,
jadi dia punya rencana di hatinya. Jadi, dia sengaja batuk 2 kali, dan berkata dengan serius, "Orang tua, kamu juga tahu bahwa industri kita memiliki aturannya sendiri. Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku pasti tidak bisa mengambilnya dari kakak laki-lakiku begitu saja. Jika kamu menyamar, jika kita terjebak, bukankah aku akan tamat dalam hidup ini?" Adi buru-buru berkata, "Ya ampun, kamu benar-benar salah paham denganku. Bagaimana aku bisa menjadi seperti itu? Untuk mengatakan yang sebenarnya, aku adalah orang Jawa perantauan yang telah kembali dari luar negeri, dan mereka baru saja kembali ke Indonesia selama beberapa hari." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan paspornya dan menyerahkannya kepada Ashraf, dan berkata dengan serius, "Lihat, aku punya paspor Argentina, dan waktu untuk memasuki negara sudah tiba." Ashraf sendiri mengarang omong kosong, jadi dia tidak mengira lelaki tua di depannya itu adalah agen rahasia yang dikirim oleh polisi. Alasan untuk mengatakan ini tidak lebih dari untuk menambah kesulitan dan ambang batas dari masalah ini, sehingga datang ke orang tua ini untuk meminta lebih banyak uang. Jadi, dia berkata dengan wajah serius, "Orang tua, aku juga tuan yang makan dan makan banyak. Jika aku membuang benda ini di tanganku di sebuah gang di sisi jalan antik kami, selama kamu membuang belasan juta, itu pasti akan sia-sia. Kau dapat melakukan sebanyak yang kau inginkan, dan kau tidak dapat menghitungnya." Melihat bahwa dia tidak mempercayainya, Adi buru-buru menambahkan lebih banyak uang dan memasukkannya ke dalam dirinya, dan berkata dengan tulus, "Jangan bicara tentang hal lain, lihat aku. Di usiaku, bahkan seorang polisi harus pensiun, bagaimana dia bisa menjadi agen rahasia?" Kemudian, Adi menjelaskan lebih lanjut, "Aku sangat suka jimat jari di tanganmu ini, jadi aku dengan tulus ingin membelinya. Bagaimana dengan ini? Beritahu kakak laki-lakimu untukku dan minta dia memberi harga. Selama masih dalam toleransiku, aku akan mentransfer uang kepadanya di tempat." Melihat bahwa pihak lain memasukkan uang ke tangannya, Ashraf dengan sengaja menghindar dan berkata, "Oh, apa yang kamu lakukan, Pak Tua? Apakah kamu tidak membuatku membuat kesalahan? Nanti, jika kakak laki-lakiku menyalahkanku dan mengatakan bahwa aku tidak punya garis bawah, dia tidak akan pernah membiarkanku bekerja lagi di masa depan." Seperti yang dia katakan, dia sengaja ingin menambahkan umpan ke Adi, jadi dia dengan sengaja merentangkan jari gioknya di bawah hidung Adi, dan berkata dengan wajah misterius, "Pak Tua, aku tidak akan banyak bicara, cium saja cincin ini." Kamu mencium sedikit bau di celah giok jari ini. Benar-benar klik di atas dan aku beritahu kau. Jika kau benar-benar ahli, kamu akan tahu apa yang terjadi segera setelah kamu mencium baunya. Adi mengangkat hidungnya dengan curiga, mengendus dengan hati-hati, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Baunya tengik dan ada sedikit bau busuk, dan ada juga sedikit bau tanah." "Iya nih." Ashraf mengacungkan jempol dan berkata dengan wajah memuji, "Tuan, indera penciumanmu sepertinya masih sangat sensitif. Kamu bisa mencium begitu banyak rasa. Aku tidak perlu memberitahumu apa asal-usul benda ini kan?" "Oh, begitu." Adi sedikit menganggukkan kepalanya. Dari pengalaman hidup selama 56 tahun, apa yang dikatakan anak ini memang benar. Jadi, dia dengan hati-hati menyatakan kesimpulannya, benda-benda ini semuanya digali dari tanah, kan? Mata Ashraf melebar dalam sekejap, dan dia meletakkan tanda penjemputan di bawah lengannya dan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Adi. Dengan wajah kagum, dia berkata dengan hati-hati, "Tuan, selamat, Anda benar." Sambil mengumpulkan uang, Ashraf memujinya, dan pada saat yang sama, dia tidak lupa memuji Adi, "Orang tua, sepertinya kamu juga seorang ahli. Mungkinkah kamu juga menggunakan pot saat masih muda?" Mungkin yang dia maksud adalah dia pernah menarik tim perampok makam dan berperan sebagai figur inti di tim ini.
Adi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya tahu beberapa barang antik, bukan perampokan makam." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.